Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya punya satu kayu dari Spinlab. Ini ada Spinlab ALC. Spinlab ini sebenarnya merek lokal, tapi saya kurang tahu kayu ini bikinnya di mana. Jadi bisa aja kayu ini bikinnya di luar, tapi ya Spinlab yang pesen. Spinlab ya salah satu merek lokal, dia bikin banyak aksesoris tenis meja. Udah mulai dari side tape, terus grip yang sini ada kayu juga beberapa, dan ini saya coba yang Spinlab ALC. Ini ALC Airlight Carbon 2 karbon plus 5 wood offensive. Harusnya 2 Airlight Carbon gitu, jangan 2 karbon. Gak apa-apa ya Pak, sedikit aja. Kalau model handle-nya sih kayak kayu agak-agak ngikutin Viscaria sih, tapi ya nggak terlalu juga. Tapi memang komposisinya mungkin bisa dibilang mirip. Ini atau kita bongkar dulu kayunya biar lebih kelihatan jelas. Plastiknya keras juga nih. Belum kebuka. Nah. Kalau pakai gunting semuanya takut malah kena kayunya berabe. Sayang juga. Bang. Nah, halus. Ininya finishingnya halus, cuma bagian sini aja agak kasar. Terlalu masuk. Si logonya ini terlalu masuk, jadi bagian kayunya ini ada kayak apa namanya? Edge itu apa ya? Sudut gitu. Nah, kayak menyiku gitu di sini, kerasa. Ini terlalu kurang keluar dikit. Dikit nggak pengaruh sih. Kayu ini sih komposisinya yang saya baca ini udah pasti koto, dan kelihatan ini fiskalnya full fiskal penuh koto, lalu ALC, lalu ada kayaknya sih kayaknya nggak tahu yang lapisan ketiganya sih nggak terlalu jelas soalnya. Nah, tapi ini core-nya ada di keterangannya, ini kayu candle nut gitu, kalau nggak salah candle nut. Kalau saya baca-baca, candle nut itu salah satu kayu yang kaku gitu, kayu keras gitu, kayu hard. Jadi harusnya sih ini kaku, ini medium hard, medium stiff gitu. Kita coba pakai bola sebentar. Saya masih selalu pakai bola WTT, meskipun belakangan banyak yang bilang gimana, tapi buat saya bola ini masih yang terbaik. Udah datang. Agak soft sih, feelnya nggak terlalu hard, tapi ini kayunya solid, nggak getar. Belum pakai karet nggak getar. Kemarin saya pernah review kayu apa ya, diketok-ketok kayak gini sebelum pakai karet nggak getar, pas pakai karet getarnya parah, getar banget. Ini nggak getar. Kayunya sih solid. Untuk tampilannya ya kayak gini. Ini ada mereknya Spinlab ALC Airlight Carbon, lalu 2 karbon plus 5 wood offensive plus. Ini ada ini aja. Handle-nya abu-abu hitam, abu-abu putih biru putih gitu. Ini logo Spinlab-nya, tag-nya.
Di bawahnya kosong dan di pinggir-pinggirnya juga kosong. Bagian sininya memang masih tajam sih, nanti kita halusin sendiri aja. Lalu untuk handle-nya ini lumayan enak, agak bulat gitu, agak besar juga. Dan untuk bagian shape wingnya ini, sayapnya pas di tangan saya. Buat saya pribadi pas. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, tapi memang masih agak tajam. Untuk build quality-nya, kerapihan ini rapi banget. Nggak ada yang, ya ini rapi. Kita ukur beratnya. Sebentar. No, ini beratnya berapa? 89 gram. Jadi memang di keterangannya 90 gram kan, kurang lebih 1-2 gram, bisa 88, 89, 90, 91, 92 gitu. Jadi yang saya dapat yang 89 gram. Agak sedikit agak ringan. Enggak sih, 89 cukup lah. Untuk tebalnya ini yang saya kok agak tipis ya, 5,6. Nah, 5,6 bener nggak? Oh, 5,7. 5,7. Tadi di sini 5,6. Ini di sini 5,8. Kayaknya harus beli penggaris baru nih. Ini 5,7 lagi. 56, 57, 58. 5,6, 5,7, 5,8. Yang penting nggak di atas 6 mili. Saya nggak terlalu suka kayu yang di atas 6 mili. Ini masih cukup lah. Dan kayaknya kokoh juga. Lumayan. Sebentar. Tadi lihat apa ya? Oh enggak nih. Untuk lebarnya masih standar 150. Lalu tingginya standar juga 100. Ini agak lumayan. 159 hampir 159. Dikit banget. Dan di bawahnya ini lumayan 80. Ya 83 lah. Jadi ukurannya masih cukup standar, kayak karet-karet, kayak kayu-kayu yang lain, kayu-kayu yang umum gitu, bukan kayu defense. Kalau kayu defense pasti lebih lebar. Gimana rasanya? Agak mirip-mirip yang itu sih, butterfly. Agak banyak yang ngiblat ke situ soalnya memang ke Fiskaria. Tapi ini kayunya bagus. Jadi langsung aja kita coba ke meja. Kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Tonton terus video sampai habis, jangan kemana-mana. Ayo nunggu di mana reaktor? Dulu bisa tuh. Di mana? Ayo dulu di mana? Gede, gede. Gede sisi. Gede itu gua. Hah? Gede. Sampai itu gua. Gua mau dilihat. Kayak dia mah. Kayak ini dia biasa. Di mana? Apa? Tuh. Oke. Siap. Aduh. Nah, kita main single ini. Putar ya, makanya.
Oi. Jadi polos teh kena. Kelar ada salah keser. Wow. Malah mau bisa ada ketemu gitu. Aku. Wow. Panas, Pak. Nah, ini terus ya. Nyampe ah. Mama. Mama. Yo. Oh ya. Aduh. Nih ku ayeuna. Wah, aku bintik pengaruh. Nah, bilang terus. Ayo ah. Nah tadi saya udah coba kayunya, ini Spinlab ALC
Spinlab ALC. Saya cobanya pakai karet ini. Ini saya selalu plastikin soalnya ya biar bentar biar kelihatan bersih. Soalnya ini karet udah lama banget. Ini karet udah hampir 1 tahun saya pakai. Saya cobanya pakai karet Seke Phantom 2 Blue Sponge dan sebelahnya saya pakai Milky Way Neptune. Ini kayunya saya lapisin pakai pernis, pakai pilok clear. Jadi bukan pernis yang mahal, bukan pernis yang rapi glossy gitu. Ini cuma yang penting saya ketutup aja sih. Yang penting nggak kotor, kalau kena lem, kena keringat ini nggak kotor. Jadi saya pakai pilok clear. Kayak dulu pernah saya bikin kontennya kayak gitu caranya. Banyak pro kontra soal itu, tapi ya itu kan masing-masing punya selera. Kayu ini sebetulnya udah lama saya coba, udah lama saya pakai, bukan udah lama, belakangan saya pakai buat daily dan buat beberapa turnamen. Dan hasilnya ya lumayan, dapat podium 2 kali, ada yang ke-1, ada yang kedua, ya lumayan lah. Jadi kayu ini langsung saya bilang di depan ini dapat Pimpong Plus approve. Sebelum saya bahas tentang masing-masingnya. Saya pakai kayu ini karetnya Cina, Teki, Hard dan bintik pakai sponge. Cara mainnya tergantung lawan. Lawannya defend ya saya serang, lawannya serang, kadang saya serang juga, kadang saya defend. Jadi ya tergantung mood juga. Untuk feel-nya sendiri, kayu ini feel-nya stiff, feel-nya kaku. Soalnya ini outer ya kalau nggak salah. Outer karbon dan si top line-nya nih tipis banget. Jadi outer ALC. Jadi si ALC-nya ini deket banget sama bola. Si top line-nya soalnya tipis banget. Top line kotonya nih, koto fiskal. Jadi udah koto keras, si ALC-nya di depan banget, lalu core-nya juga tebel banget. Jadi ini kaku. Kayu ini kaku, feel-nya kalau apalagi pakai karet-karet Cina kayak gini, sebetulnya dwell time-nya nggak terlalu bagus. Bukan nggak terlalu bagus, nggak terlalu lama lah. Tapi ya masalah bagus apa enggak, cocok apa enggak tergantung selera juga. Untuk saya ini dwell time-nya agak kurang sedikit, cuma udah pasti ada minusnya, ada plusnya. Ini powernya jadi lebih besar sih. Jadi pakai karet-karet Cina kayak gini nggak terhariwang, nggak khawatir gitu. Jadi nggak masalah pakai karet-karet Cina yang pelan pun nggak masalah. Kayu ini powernya lumayan besar. Tapi itu tadi si dwell time-nya buat saya agak kurang. Jadi buat main gesek-gesek sebetulnya agak terlalu cepat hilang bolanya. Jadi bola kena bat agak cepat hilang, jadi kurang nempel gitu. Nah tapi lebihnya ya tadi itu si powernya, speednya jadi lebih kenceng. Jadi kalau saya pakai ini, cara main saya kemarin yang saya rasain sih, untuk depan meja bisa langsung direct fast spin gitu, atau mau gesek-gesek juga. Tapi kalau mau full gesek memang speednya nggak sekenceng kalau kita pengen dapat putaran yang banyak. Itu speednya nggak akan sekenceng yang direct fast spin kayak tadi. Maksudnya jadi kalau pengen putarannya banyak, kita jangan terlalu berharap sama speednya. Soalnya kalau pengen putarannya banyak dan speednya pengen kenceng, biasanya ini terlalu jauh sih trajektorinya. Jadi kalau mau putarannya banyak, biasanya ya speednya nggak terlalu kenceng. Tapi kalau mau speednya agak kenceng, putarannya juga nggak akan terlalu
besar kayak kayak spin gantung kayak gitu. Jadi itu bisa dipilih antara salah satu lah. Tapi tergantung pakai dan tergantung selera juga, balik lagi. Apa yang saya obrolin semua video sebetulnya semuanya balik lagi ke situ. Tergantung selera dan tergantung cara pakainya. Yang saya rasain selama saya pakai kayu ini sih memang ya itu tadi, dual time-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu lama. Jadi si bolanya agak cepat hilang, tapi powernya tambah besar. Main depan meja, mau direct, fast spin, mau gesek-gesek sebetulnya bisa, cuma ya disesuaikan sama kebutuhannya. Kalau memang bolanya yang mengharuskan saya untuk gesek kenceng gitu, banyak putaran, ya saya pasti kurangin speednya. Tapi kalau bola yang bisa saya kasih speed lebih, bisa saya kasarnya killing ball gitu, kita bunuh, kita kasih kenceng gitu, ya putarannya pasti nggak terlalu besar, soalnya mainnya lebih didorong gitu. Untuk depan meja kayak gitu. Untuk belakang meja sebetulnya lebih fleksibel. Maksudnya lebih fleksibel tuh lebih fleksibel cara pakainya. Mau lebih didorong atau lebih digesek, itu sebetulnya powernya udah nggak usah ditahan-tahan belakang meja. Soalnya kayunya yang kaku kayak gini, dual time-nya nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama. Jadi ya udah, belakang meja udah kemarin saya pakai sih ya sikat-sikat aja. Udah nggak mikirin gesekannya, udah nggak mikirin dorongannya. Sikat-sikat aja. Jadi antara bola itu jadi fast spin atau bola itu jadi full gesek, itu biar yang di atas yang menentukan. Jadi kemarin waktu saya pakai kayu ini tuh udah nggak mikir kalau di belakang meja tuh, ya udah sikat aja, mau jadinya itu ngegesek pelan atau mau jadi kencengnya tanpa gesekan, bukan tanpa gesekan, mau jadi kenceng tapi gesekannya nggak terlalu banyak, ya itu nggak masalah. Tapi yang saya rasain pakai ini, pakai kayu ini buat forehandnya nyaman dan nggak ada masalah sebetulnya. Mau meskipun yang depan meja nggak bisa fast spin dengan putaran yang banyak, itu nggak masalah, soalnya masih banyak kelebihan lain yang bisa dieksplor dari kayu ini. Untuk service dan touch kecil yang di atas meja gitu ya, cop-copan kayak gitu, ini sebetulnya memang karakter kayu serang yang nggak terlalu banyak main kayak gitu. Jadi ini buat touch kecil cuma sebatas aman, belum ada di level istimewa kalau buat saya. Jadi masih aman lah gitu, nggak terlalu mental liar kayak kemana-mana gitu. Tapi ya sebatas aman aja. Jadi udah oke lah buat touch kecil. Buat service juga kayak gitu. Agak sedikit lebih kencang dan agak sedikit lebih direct, lebih lurus gitu. Jadi kalau pengen dapat curve-nya, dapat pendulum gitunya, dapat titiknya yang pas, dapat gesekannya, itu memang kontrol dan power harus dibatasi. Kontrolnya juga harus dijaga, harus diperbesar kontrolnya. Jadi memang kayu ini saya lebih rekomendasikan buat pemain serang, dorong smash kayak gitu. Ini oke banget buat smash, meskipun pakai karet Cina kayak gini. Ini feel-nya saya dapat lah. Lalu yang lebih spesial sebetulnya kayu ini sih saya pakai di backhand, di bintik. Soalnya saya memang kalau pakai kalau pilih kayu buat karet bintik memang suka yang kaku kan, suka yang agak stiff, agak kaku gitu. Dan ini pas banget. Untuk backhandnya buat bintik nih, perkenaan bolanya saya suka banget, feel-nya, rasa feel-nya pas perkenaan bola, lalu impact-nya, lalu power dan segala macamnya, ini buat saya paling pas. Jadi main backhand pakai kayu ini nih paling nyaman kalau saya sih. Di 2 turnamen kemarin
lumayan banyak dapat poin dari backhand ya, selain forehand backhand juga harus punya sih. Buat dorong-dorong nggak harus kencang, tapi karena kayunya kaku dan bintiknya ya bintik panjang meskipun pakai spon, tapi dorong-dorong nih seperti yang selalu saya bilang, kalau pakai kayu kaku pakai bintik tuh si impactnya lebih bagus. Jadi perkenaan dengan bolanya tuh impactnya lebih besar. Jadi si bintik tuh bisa langsung bisa agak masuk, dan meskipun kenanya pelan, nggak terlalu kita dorong, nggak terlalu kita tabrak, hasilnya tuh bolanya jalannya agak goyang, dan ya mungkin kadar jahatnya buat lawan tuh agak sedikit meningkat dibanding kayu yang soft menurut saya kalau pakai bintik. Ini bintik panjang pakai spon. Lalu untuk smash juga kalau kayu kaku kayak gini lebih nyaman sih kalau buat saya. Jadi smash tuh nggak terlalu harus daya ledak si otot pas perkenaan bolanya nggak terlalu harus besar. Kalau pakai kayu yang terlalu soft, terlalu fleksi, daya ledak pas smash backhand tuh harus besar banget, soalnya impactnya kan harus besar pas kena bolanya. Nah tapi kalau pakai kayu kaku gini nggak harus terlalu besar daya ledak si ototnya pas perkenaan bola. Jadi meskipun nggak terlalu besar tapi impactnya udah bagus ya, makanya bolanya juga bisa kenceng dan jalannya mengganggu, lalu jahatnya tuh lumayan buat musuhnya. Jadi kalau untuk main bintik pakai kayu ini depan meja udah paling enak lah saya. Bloknya, dorongnya, lalu smashnya. Jadi untuk main depan meja ini udah paling bener. Nah lalu untuk defense cut di belakang meja memang agak sedikit lebih kencang, soalnya dual time-nya juga agak minim. Cuman sekalinya kita dapat biasanya udah pasti impactnya lebih besar dan efek untuk lawannya juga lebih besar. Jadi reversalnya juga lebih besar. Jadi kebanyakan kalau lawannya nggak sabar sih, kebanyakan kalau bola kedua abis saya defense cut biasanya turun waktu pakai kayu ini. Tapi kalau lawannya sabar ya bisa dicop lagi atau gimana ya, itu kan tergantung lawannya. Tapi yang saya rasain defense cut pakai kayu ini memang sedikit agak kenceng, sedikit dual time-nya sedikit jadi nggak terlalu lama nempelnya pas defense cut gitu. Tapi itu jadi mengharuskan saya mau nggak mau harus lurus kenanya sih, harus lebih flat lagi, dan yang flat itu menyebabkan si bolanya hasilnya reversalnya lebih besar yang dibalikin ke lawannya. Jadi untuk bintik sebenarnya ini lebih cocok main di depan kalau pakai kayu ini. Untuk bintik panjang pakai spon apa kayak gini. Tapi kalau saya pikir untuk bintik proses pun kayu ini oke lah, soalnya kaku. Jadi impactnya pasti lumayan bagus. Nah jadi dari pembahasan tadi kesimpulannya sih sebetulnya kayu ini kayu kenceng meskipun murah. Harganya nggak sampai 300.000. Ini kayu harganya nggak sampai 300.000. Kayunya kenceng, kontrolnya sebenarnya cukup, nggak terlalu liar kemana-mana. Cuma dual time-nya aja yang agak sedikit kurang lama gitu di dual time-nya. Lalu apa lagi ya selain itu? Ya udahlah, kayu ini lumayan di bawah 300.000, jadi recommended. Balik lagi tadi dapat Pingpong Plus approve dari Pingpong Plus dari saya. Jadi kalau ada yang suka sama kayu ini langsung cari aja di toko online, udah banyak lah, atau cari ke Spinlab-nya langsung, ada Facebooknya, ada Shopee-nya, mungkin Tokped-nya ada Spinlab. Bilangnya dari Pingpong Plus. Bilangnya tahu dari Pingpong Plus gitu. Jadi kontak Spinlab-nya langsung atau kontak Pingpong Plus juga bisa.
apa ya? Saya kok jadi lupa soalnya udah lama nggak bikin video. Kalau mau konten Pingpong Plus bisa di komen, bisa japri, link Facebook atau Instagram ada di deskripsi. Nah, jadi kalau ada yang suka sama pembahasan tadi sama video yang tadi, jangan lupa klik tombol like, lalu di komen, lalu di share videonya. Dan yang pasti jangan lupa subscribe channelnya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.